sebenarnya kakak itu kalau dibilang udah belajar jadi pengusaha itu kakak udah di SMP malah udah kayak bantu bantu jualan gitu. Kebetulan emang kakak kan dari keluarga perintis. Bapak juga generasi pertama yang ngerintis. Jadinya kakak ikut dan jadinya lumayan tahulah. Oh, mental sih dilatih dulu kayak dari kecil ikut naikin pasir, naikin batu, naikin koral kayak gitu itu. Nah, itu yang bikin mental. Makanya benar kayak tadi kan yang bikin pengusaha itu gagal kalau mentalnya nggak kuat. Nah, kakak kan di CV juga itu ada tuh kayak bela diri kayak gitu. Kakak ikut namanya Sorinji Kempo. Nah, itu penting banget kalau orang yang rajin olahraga kayak gitu itu penting jadi pengusaha. Jadinya nggak cuma mental, nggak cuma harus punya skill aja, tapi mental dari fisik dan juga dari kecil dilatih untuk kerja keras. Nah, kalau kakak di sini ada tambahan lagi. Kalau jadi pengusaha itu bukan cuma kita, oh punya duit, baru bisa jadi pengusaha, nggak gitu. Tapi ini yang kakak jalankan adalah minim modal, karena kakak sama sekali lebih tepatnya kita pakai duitnya sendiri, tapi kita pakai funding sama ikut lomba-lomba bisnis. Itu yang kakak lakukan. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kenapa harus mulai bisnis dari masa kuliah gitu? Nah, ini pengalaman kakak. Kalau kakak lebih tepatnya bisnis pertama kakak itu kakak mulai waktu S2. Karena kebetulan S2 di BINUS itu nggak boleh lagi kita riset, tapi kita harus bikin bisnis model creation. Nah, kalau S1 kakak paling ikut organisasi dan ikut kayak jadi penggalangan dana gitu. Kita jualan pia susu, kita beli di Bali, kita jual di Bandung. Nah, itu kan kita kalau organisasi itu kan bagus tuh. Kalau kakak memang senang di bendahara atau di penggalian dana, karena kakak pengen tahu, oh di mana-mana kita bisa dapat dana jualan pia susu lah, pia legong kayak gitu. Terus buka sanggar tari Bali. Kebetulan asramanya kakak di Bandung itu kita itu bayar cuma 100.000 sebulan, udah sama internet segala macam. Tapi pemerintah daerah kita cuma dikasih tempat aja. Nah, gimana cara ngerawatnya? Kakak dan tim itu bikinlah ada namanya kita terus bikin sanggar tari Bali. Jadinya teman-teman yang bisa nari Bali, gamelan Bali itu kita bikin les sanggar tari Bali. Jadinya orang-orang Bandung atau mahasiswi adik-adik yang masih siswa itu, nah itu yang kakak handle gitu loh. Manage dari Sanggar Tari Bali itu kan bisnis juga, jadinya itu yang bisa untuk renov-renov atau kebutuhan asrama bersama. Nah, yang paling penting itu kan kita juga punya teori. Nah, kita kan nggak tahu nih teori ini akan digunakan kayak apa kalau nggak kita praktekkan gitu loh. Memang sebenarnya nggak semua teori yang bisa kita terapkan, tapi ketika kita paham beberapa teori dan kita dalemin, itu yang paling penting. Kayak misalnya kakak baru paham, misalnya orang finance itu tahu yang namanya costing. Kakak buka kafe, awal-awalnya kacau banget, padahal kita jualan rame, tapi kok costingnya kacau, karena kalau costingnya udah bagus, orang finance-nya bagus, itu yang bisa ngontrol semuanya gitu loh. Karena yang sekarang itu bukan yang penting omset, tapi net profit. Net profit itu kalau costingnya kita bagus kayak gitu, nggak cuma marketing aja. Karena kakak emang ahlinya di marketing kayak gitu. Nah, kakak juga udah sering, nggak artinya satu aja bisnisnya kakak, tapi ada beberapa yang vakum, ada beberapa yang gagal, karena bisnis pertama itu belum tentu berhasil juga. Nah, kakak pas pandemi juga pernah bikin angkringan. Nah, itu kalau kita step by step, modalnya dari minim dulu, gitu, terus kita ngelihat dulu eh, gimana partnernya kita juga, kalau kita punya partner, itu bisa kita cek dulu, biar risiko kegagalan kita dikit. Gitu sih. Kalau kakak kan pengalaman nih, waktu bikin Tahoma ini udah 3 tahun nih, itu udah gara-gara kakak tinggal-tinggal ikut ikut ngajar. Mungkin Kak Deborahnya tahu, kita bareng-bareng juga ngajar ke Malang itu. Nah, di sana itu udah kayak apa ya, kakak tinggal Tahoma, kakak kira bisa jalan baru baru setahun, ternyata utang ke supplier bisa 117. Nah, bisa kayak gitu sampai, makanya kita harus kalau punya bisnis tuh take care sih kayak anak bayi jatuhnya.
Nah, ini bisnis pertama kakak itu casing ukiran Bali. Nah, ini kakak cuma modal 200.000 waktu S2, dan kakak ikut lomba namanya Diplomat Success Challenge. Itu ada setiap tahun. Dulu itu sekitar 2 M total hadiahnya, sekarang udah sampai 2,5 M. Nah, bagi adik-adik yang punya ide, di ide pun dia juga di apa namanya, kalau memang bagus idenya bisa juga lolos. Kalau udah sampai 10 besar itu minimal bisa dapat 25 sampai 50 juta. Kalau sekarang kayaknya beda skemanya, tapi pasti dapat gede. Kalau kakak dulu dengan modal 200.000 ikut Diplomat Success Challenge ini dapat 50 juta. Cek aja Instagramnya Diplomat Success Challenge atau YouTube-nya atau webnya, silahkan ikut gitu loh. Nah, S2-nya kakak juga, setelah Takwa Nusantara, kakak juga bangun di Lontar. Nah, di Lontar ini kakak fokus ke VR. Nah, itu kakak dapat pendanaan, ini paling banyak nih, 1,1 M. Ada namanya PPBT, Ristek Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Kalau sekarang kayaknya banyak skemanya. Ada yang kedai reka, kayak gitu, matching fund. Kita lihat aja karena kakak banyak banget dapat dapat funding-funding itu karena banyak yang nggak ngambil gitu loh. Banyak pengusaha-pengusaha yang mungkin nggak tahu informasi-informasi kayak gitu. Makanya yang tahu itu mungkin kalau kakak di Bali nggak tahu, makanya kakak keluar gitu. Ada dosen-dosen yang kita ketahui yang ngasih tahu, oh kamu usaha, kenapa nggak ikut PPBT aja? Nah kayak gitu. Nah ini Tahoma Cafe atau Tahoma Coffee Eatery lah. Di sini memang nah, kalau teman-teman punya bisnis itu ada yang namanya harus ada metrik BCG, Boston Consulting Group. Nggak cuma question mark aja, nggak cuma apa namanya, kita bikin bisnis awalnya memang boleh inovasi, tapi pada akhirnya kita harus punya bisnis yang ada cash flow-nya atau bisa jadi sapi perah. Nah, makanya kakak mendirikan Tahoma Coffee Eatery ini. Nah, kalau langkah-langkah dari kakak, sebenarnya banyak sih step-stepnya. Tapi kalau dari kakak, ini simpelnya ya. Pertama, kalau kita mau buka usaha itu mungkin empati atau peka menganalisa masalah. Masalah yang kita selesaikan harus, kalau kita coba berpikir tentang apa namanya, ya udah aku pengen buka ini, tapi kita nggak tahu masalah yang kita selesaikan. Nah, itu agak-agak susah gitu loh. Peluang itu harus terus kolaborasi berbagai ilmu dan banyak partner itu penting banget. Terus bagaimana teknologi-teknologi terbaru biar bisa jadi value propositionnya kita. Terus ada juga kita kalau dalam gini kan kalau kita kuliah kan kita tahu tuh BMC, Business Model Canvas. Nah itu kakak benar-benar pahami karena itu menjadi acuan kita dalam memulai usaha. Sama yang terakhir seperti yang kak bilang itu memanfaatkan funding, IBA usaha, baik Diplomat Success Challenge, PPBT, CPBT, atau funding-funding lainnya, kayak gitu.